pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan kita bersama keluarga kita, Allah mudahkan untuk masuk ke dalam syurganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dengan amalan, kemudian juga rizki dan istighfar. Apakah bisa mengangkat derajat orang tua agar sampai kepada syurganya Allah? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat seorang yang soleh untuk masuk ke dalam syurganya. Kemudian seorang itu bingung, kenapa bisa seperti ini? Kenapa mendapatkan syurga? Maka Allah menjawab, li istighfari walidika laka. Karena istighfar anakmu yang memang untukmu. Subhanallah. Artinya apa? Yang pertama dengan istighfar, kemudian amalan yang kita persembahkan untuk orang tua kita, maka ini mampu mengangkat derajat orang tua agar sampai kepada syurganya Allah. Ketika kita umroh, kemudian niatkan kita juga, ya Allah saya umroh, niatkan juga karena memang orang tua meninggal dunia. Untuk orang tua. Kemudian sedekah, orang tua sudah meninggal dunia, maka niatkan juga untuk orang tua. Bahkan haji, kita niatkan juga untuk orang tua, subhanallah. Dan istighfar ini Masya Allah banyak sekali manfaatnya. Malaziman istighfar, siapa yang terbiasa baca istighfar. Lazim, bukan berarti sebentar-sebentar, angot-angotan. Ya. Kadang baca, kadang enggak, tidak, tapi lazim. Ja'alallahu min kulli hammin faraja, wa dhaikin makhraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dapat 3 keuntungan. Yang pertama, hati yang gundah jadi tenang. Kedua, hidup yang sempit jadi mudah. Yang ketiga, dapat rizki dari jalan yang gak disangka-sangka. Subhanallah, dari terbiasa istighfar. Kemudian apa? Yang kedua, dari hadis ini yakni keturunan yang soleh. Anak yang soleh solehah. Maka mampu mengantarkan orang tuanya menuju syurganya Allah. Idza matabnu Adam in qata amaluhu illa min talatin. Anak Adam meninggal dunia maka terputus kecuali 3. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Awaladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Bu, ibu-ibu, makanya ini penting kembali kepada diri kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh soleha agar insya Allah menjadi tabungan, tidak hanya menjadi penyejuk mata di dunia, tapi bismillah mudah-mudahan menuju syurga bersama anak-anak kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Berikut ini ada penjelasan dari Abi Maki. Makan serabi enaknya pakai santan. Silahkan Abi, punten. Jazakillah khair. Ustaz Halulu, subhanallah. Ya. Masya Allah, ya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, kata-kata yang sangat indah sekali. Kita ini ingin sekali mendapatkan anak yang luar biasa, soleh ataupun solehah. Masya Allah, ya. Ternyata ketika mengharapkan anak menjadi soleh solehah, bahkan anak ini dalam beberapa kalimat, apabila anak Masya Allah birrul walidain, tadi digambarkan oleh Ustaz Lulu dari awal dengan mengatakan al-walid awsatu abwabil jannah. Punten, orang tua itu adalah tengahnya pintu sorga. Mungkin kita berpikir juga para pemirsa di rumah, maksudnya kepada orang tua, hormat kepada orang tua itu tengahnya pintu sorga. Maksudnya apa? Ternyata para ulama menjawab awsatu abwabil jannah, maknanya ada a'la abwabil jannah wa ahsanu min abwabil jannah. Simak baik-baik. Pintu sorga itu ada 8. Ada pintu sorga masuk daripada solat, di mana disebutnya babu solat, babu rayyan atau bab puasa. Ada lagi bab mufrihus sibyan, ada lagi bab sedekah. Masya Allah. Tapi dari semua pintu yang 8, yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling agung adalah pintu daripada birrul walidain. Ini kenyataan yang indah. Jadi kita maksudnya apa sih pintu sorga yang paling tengah? Maksud pintu sorga yang paling tengah adalah pintu sorga yang paling mulia. Bayangkan pintu sorga yang 8 yang paling mulia adalah karena pintu itu masuknya melalui birrul walidain.
Subhanallah, kalau ada anak yang mengharapkan dirinya birrul walidain, Masya Allah luar biasa. Nah sekarang usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kita tanya, saya ini pengen sekali orang tua ini menjadi anak ini punten memberikan syafaat ataupun mengajak ke sorga. Bagaimana caranya ya? Simak baik-baik. Jangan mimpi anak kita menjadi orang soleh birrul walidain kepada kita kalau kita belum mampu birrul walidain kepada orang tua kita. Itu kuncinya. Jangan mata nak taat ya. Kamu harus hormat sama orang tua. Kamu harus hormat sama orang tua. Orang tua dibesar-besarkan. Tapi bagaimana penghargaan kita kepada orang tua? Ulangi lagi. Jangan mimpi kita akan dihormati oleh anak-anak kita. Kalau kita belum mampu menghormati orang tua. Kalimatnya kama tadin tudan. Terus doanya bagaimana? Punten, waktu yang sangat singkat ini ada beberapa doa. Tapi yang paling indah, pendek, simple, nyaman, nikmat doanya. Kalimatnya paling mudah kita katakan. Kalimatnya, bagaimana doa Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin. Kalimatnya, ya Allah hadiahkanlah kepadaku anak-anak yang soleh. Itu kenyataan yang harus diucapkan setiap waktu, setiap saat. Rabbi habli minas salihin. Sama-sama kita baca ya. Rabbi. Iya. Rabbi. Rabbi. Habli. Habli. Minas salihin. Itu akan jadi turun-temurun. Anak kita soleh berarti nanti cucu kita juga soleh. Ketika ada anak berdoa Allahumma gfirli. Maksudnya ada ke ayahnya, ke kakeknya, ke neneknya. Terus al-jaddu, jaddul a'la, terus ke atas. Karena itu adalah kesolehan boleh dikatakan turunan yang baik yang akan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Menjadi anak yang penyelamat buat orang tua di akhirat. Ingat, ada 3 yang kita akan bahas di sini. Yang sudah dibahas dari awal, syafaat, anak, dan orang tua. Syafaat itu adalah bantuan yang kelak akan kita dapatkan di hari kemudian. Dan kita butuh syafaat itu. Dan alhamdulillah anak-anak pun bisa membantu kita, menyelamatkan kita untuk masuk ke dalam surga. Ingat, lahirkanlah anak sebagai penyelamat buat orang tua. Bukan sebagai musuh, bukan sebagai hanya sekadar ujian. Tapi penyejuk hati, bahkan bisa menyenangkan buat kita. Bahkan jadi penyelamat. Dan apakah kita pantas untuk mendapatkan syafaat dari anak? Bantuan dari anak? Tergantung dari izinnya Allah. Untuk itu raih izin Allah dengan menjadi orang yang soleh yang pantas untuk diberi syafaat anak. Alhamdulillahirrabbilalamin, terima kasihnya sedalam-dalamnya untuk guru-guru kita yang tercinta. Terima kasih Revan sudah menginspirasi kita semua dan terima kasih jamaah yang sudah menyaksikan Islam itu indah. Ya Allah begitu indah ajaran Islammu. Sampai ketemu lagi besok ya di Islam itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.